Usaha dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam telah ditentang oleh hampir seluruh kalangan masyarakat. Karena Raja Namrud adalah raja penguasa dunia pada saat itu. Namun seorang dai tidak terkesan dengan seluruh bentuk-bentuk penentangan. Tidak terkesan sedikit pun dengan kekuatan pasar, krisis ekonomi, naik turun harga, teknologi, militer, atau dengan mayoritas. Hanya terkesan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun seluruh keadaan tidak mendukung Nabi Ibrahim alaihissalam, hal itu tidak membuatnya terkesan. Bahkan dengan seluruh kekuatan yang dimiliki Namrud, kaumnya, pemerintahannya, bahkan pamannya, beliau sendiri membenci. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap istiqomah, walaupun hanya seorang diri. Berhala-berhala orang musyrik pun dihancurkan, dan disisakan satu berhala yang paling besar. Bukan berarti ia mendukung kepentingan bisnis pamannya yang membuat patung, tapi sebagai tanda perang dengan kemusyrikan, bahwa makhluk tidak dapat memberi manfaat walaupun patung itu dibuat tersenyum, tetapi tetap tidak akan mendatangkan keberkahan. Atau patung itu dibuat berwajah seram pun tidak akan mendatangkan kemudaratan. Beliau lalu dihukum dengan cara dibakar. Selama 6 bulan kayu dikumpulkan, dan untuk menyalakan seluruh kayu tersebut membutuhkan waktu 3 hari. Saking panasnya kobaran api itu, tidak ada yang berani mendekat. Seandainya seekor burung terbang di atas kobaran api itu, pasti akan terbakar. Orang-orang berpikir, bagaimana cara melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api? Lalu iblis datang, berbisik menyuruh mereka membuat alat ketepel. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api dengan ketepel itu. Tidak ada orang yang sanggup menarik ketepel itu selain pamannya sendiri. Untuk melontarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api yang membumbung tinggi ke langit, Namrud dan bala tentaranya yakin bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan hangus terbakar menjadi debu. Malaikat penjaga hujan menawarkan jasa kepada Nabi Ibrahim untuk menyiramkan air, namun beliau menolak. Malaikat penjaga angin juga menawarkan jasa untuk meniup angin agar menjadi padam. Itu pun ditolak oleh Nabi Ibrahim. Ini adalah ujian bagi Nabi Ibrahim. Ketika seluruh keadaan menentangnya, ia tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tetap berkata, cukuplah Allah sebagai penolongku, menolak bantuan dari makhluk. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin dan jadilah keselamatan atas Ibrahim. Api tak bisa membakar. Yang membakar adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak salai rambut pun pada tubuh Nabi Ibrahim tersentuh oleh api. Selama 40 hari, Namrud dan bala tentara begitu jelas melihat Nabi Ibrahim alaihissalam duduk dengan tenang dalam kobaran api, seolah-olah berada dalam taman surga. Namrud menyaksikan juga hal ini, namun ia tidak bisa mendekat. Banyak benda-benda yang dibuat oleh manusia untuk dianggap hebat dan memiliki kekuatan, namun akal yang digunakan untuk membuat alat-alat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemampuan benda dan alat-alat itu semuanya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya semua yang nampak, yang dibuat dan yang terjadi ini semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan berada dalam pengendalian Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudahan dan kesejahteraan manusia, Allah Subhanahu wa taala meletakkan sifat-sifat dalam setiap benda sebagai sunatullah. Namun banyak manusia tertipu dengan sifat-sifat yang dititipkan pada benda-benda itu sesuai sunnah yang nampak seperti itu, menganggap api yang membakar padahal tidak bisa membakar dengan sendirinya. Secara umum manusia melihat api dapat membakar, padahal yang menjadikan sifat membakar pada api karena hukum dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang bila seorang dai telah mampu melalui tahapan tawakal, yaitu menafikan makhluk, menafikan seluruh makhluk. Yang pertama. Yang kedua, menafikan keadaan ketika ada dua pilihan. Kemudian yang ketiga adalah bantuan Allah, nusratullah. Ujian berikutnya datang, perintah Allah meninggalkan negeri Kan'an, meninggalkan negeri Kan'an yang makmur, buah-buahan dan sayuran tumbuh dengan subur, negeri di mana Nabi Ibrahim hidup bahagia bersama istrinya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar berhijrah ke negeri Hijaz yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Demikian tandus dan gersangnya tanah itu sehingga jin pun enggan bermukim di tempat itu. Perintah ini diturunkan pada saat kecintaan kepada anak istrinya mulai tumbuh. Beliau dikaruniai anak setelah usia tua. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan ada kecintaan yang lain dalam hati seorang dai kecuali kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, hanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Saudara-saudara sekalian, dengan mengendarai unta, Nabi Ibrahim tiba di negeri Hijaz, lalu menurunkan anak istrinya dan segera meninggalkan keluarganya kembali ke negerinya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa memberitahu Siti Hajar. Ketika ia berangkat, istrinya memanggil, namun beliau tidak menyahut. Untuk kedua kalinya istrinya bertanya, beliau pun tetap diam. Barulah ketika istrinya bertanya, apakah kepergianmu ini atas perintah Allah? Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Mendengar nama kekasihnya disebut, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sang istri paham bahwa ini adalah takaza dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia menyambutnya seraya berkata, jika ini perintah Allah, silahkan kau pergi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami dan akan melindungi dimanapun kami berada. Nabi Ibrahim hanya meninggalkan sedikit bekal berupa kurma dan sedikit air minum. Beberapa langkah ia pergi, beliau menoleh ke belakang, kemudian berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya saya telah menempatkan sebagian keturunan saya di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati bibadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb kami yang demikian itu, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Setelah bekal mereka habis, Siti Hajar mulai gelisah melihat anaknya menangis. Ia pun berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sampai 7 kali, berharap ada kabilah yang lewat di daerah itu. Setelah merasa lelah, ia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada lagi tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari tanah tepat pada bekas tapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Selama manusia tawajuh kepada makhluk dan belum berlelah-lelah di jalan Allah, maka nusratullah, bantuan Allah, tidak akan datang. Air Zam-Zam pun memancar, membentuk sebuah danau yang tidak akan berkurang hingga hari kiamat, meskipun seluruh umat manusia berbondong-bondong menggunakan air itu. Kira-kira 13 tahun berlalu, Nabi Ibrahim kemudian datang menemui anak istrinya. Setelah itu, daerah itu telah menjadi ramai, dan Nabi Ismail pun telah menginjak usia remaja. Rasa cinta kepada anaknya tumbuh dalam hati Nabi Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala tak ingin kecintaan Nabi Ibrahim terbagi kepada anaknya. Ia diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, dan ini sulit diterima oleh akal. Anak satu-satunya yang dirindukannya bertahun-tahun harus dikurbankan. Tapi beliau adalah seorang ahlul iman. Beliau menyayangi anaknya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Jika tidak melaksanakan perintah ini, mungkin dirinya sendiri dan anak istrinya akan celaka. Akhirnya beliau pergi ke Mina untuk menyembelih anaknya. Iblis menggoda Siti Hajar untuk menggagalkan rencana Nabi Ibrahim. Namun Siti Hajar berkata, perintah Allah itu baik. Kata-kata ini terucap dari lisan seorang istri yang telah mendapatkan pengalaman iman selama 13 tahun ditinggalkan oleh suaminya. Juga karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar tahu bahwa ini adalah godaan iblis. Hanya iblis dan kawan-kawannya yang berani menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu iblis mendatangi Nabi Ismail dan berkata, kamu akan disembelih. Jawaban Nabi Ismail juga sama, semuanya sami'na wa ata'na. Di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ada kudratullah. Pisau yang sifatnya memotong tidak mampu menggores sedikit pun kulit Nabi Ismail. Usianya diperpanjang lalu diangkat menjadi nabi. Dan Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak, Ishak, yang juga menjadi nabi, serta keturunannya dijadikan khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam